Bagian saya, pastilah tidak bicara masalah teknis. Karena masalah teknis, Bapak dan Ibu jauh lebih menguasai. Bagian saya bicara masalah vision, masalah visi, masalah imajinasi, masalah mindset. Karena visi itulah yang menjadi komando kita, dan visi itulah yang ternyata nantinya ini mengatur masalah-masalah teknis. Saya mulai dari berita. Ini berita dari Presidential Fellowship in Economic and Business Leadership. Pertemuan Pak Prabowo, Presiden kita, dengan 82 profesional muda di Hambalang. Ini pertemuan yang baru terjadi 25 Juli 2025. Pak Presiden mengumpulkan 82 profesional muda yang diharapkan nantinya ini membangkitkan kembali ekonomi Indonesia, yang diharapkan mendinamisasi bisnis di tanah air. Saya baca beberapa makalahnya. Ada satu makalah yang relevan untuk kita di sini. Ini judul makalahnya adalah dalam bahasa Inggris, tapi bahasa Indonesianya, menuju Indonesia yang tak lagi impor BBM dalam rangka kemandirian energi. Indonesia yang tak lagi impor BBM. Zero impor. Mandiri secara energi ini adalah mantra baru. Jadi segala hal soal energi, mantranya adalah mandiri secara energi, dan ini bukan hanya soal neraca perdagangan, bukan hanya soal untung dan rugi, ini menyangkut langsung kedaulatan sebuah negara. Nah, mengapa ini penting? Nah, ini poinnya, Bapak Ibu sekalian, mohon renungkan ini. Ini poinnya, bahwa kondisi energi kita saat ini tidak baik-baik saja. Jadi Bapak Ibu sekalian, kapanpun kita membuat evaluasi, kapanpun kita buat rencana, bangunlah itu di atas kesadaran ini, bahwa kondisi energi kita ini sekarang sedang tidak baik-baik saja. Apa buktinya? Buktinya adalah data. Baik data yang akan saya katakan, ataupun data perbandingan studi negara. Data pertama yang sering diulang adalah bahwa kita ini paling banyak memproduksi sekarang ini 600.000 barel per hari. Sementara kebutuhan kita 1,4 juta barel per hari. Dengan impor sebanyak paling sedikit 40%, tak bisa kita klaim kita mandiri secara energi. Itu data pertama, tapi masalahnya kalau timeline ini dipanjangkan di tahun 70-an. Bapak Ibu juga banyak yang sudah tahu, di tahun 70-an kita sudah memproduksi 1,2 juta barel. Itu 50 tahun yang lalu. Sekarang kita merosot paling banyak 600.000 barel. Merosot sebanyak 50%, tak bisa dibilang ini hanyalah grafik biasa dalam up and down satu sejarah. Terlalu banyak merosotnya sampai 50%. Ini yang membuat kita harus merasa bahwa situasi energi kita tidak baik-baik saja. Apalagi saya membaca studi perbandingan. Ini Indonesia dibandingkan dengan Uni Emirat Arab dari tahun 70 hingga tahun 2025.
Ini studi perbandingan dua negara yang dua-duanya sampai sekarang masih eksis. Ya. Di tahun 70-an, kita sudah memproduksi lebih dari 1 juta barel, tapi Uni Emirat Arab memproduksi jauh di bawah 1 juta barel. Tapi apa yang terjadi 50 tahun kemudian, kita merosot hanya 600.000 barel, sementara Uni Emirat Arab naik memproduksi 2 juta hingga 3 juta barel. Nah, ini yang membuat kita merasa kita tidak sedang baik-baik saja. Ada cara lain yang harusnya kita tempuh jika kita ingin bangkit kembali. Nah, karena itulah ini paper yang dibuat oleh para profesional muda mengenai menuju Indonesia yang tak lagi impor minyak. Saya langsung teringat dengan film The Mission Impossible. Teman-teman mungkin di sini banyak juga yang sudah nonton film Mission Impossible. Ini film yang dibintangi oleh Tom Cruise yang sudah sampai seri ke-8. Film ini sama problemnya dan sama juga dengan problem kita. Dia selalu ditugaskan untuk sukses dan memecahkan hal-hal yang nampaknya impossible. Hal-hal yang nampaknya mustahil, tapi ujungnya dia sukses. Saya ingat, saya pernah nonton satu seri film ini. Ini Tom Cruise yang Ethan Hunt di film itu. Dia ditugaskan mengambil file data-data toko CIA, tapi filenya ini ada di ruangan tersembunyi di pusat gedung CIA. Ruangannya sangat tersembunyi dan ada banyak sekali filter security. Tak hanya filter manusia tapi juga aneka digital dan kamera 360 derajat. Ini satu hal yang mustahil untuk dicapai oleh orang-orang biasa. Tapi di film itu dia berhasil mencapainya. Ya. Ini memang fiksi, tapi kita bisa belajar. Ya. Kalau dieksplor, mengapa orang-orang bisa mencapai hal-hal yang nampaknya mustahil, karena kita pun di PHE perlu juga sekali-sekali kita canangkan hal-hal yang seolah-olah itu mustahil, tapi bisa dicapai. Nah, untuk kasus film Mission Impossible ini, siapapun yang ingin mencapai hal-hal mustahil, dia harus setidaknya mempunyai kombinasi 4 komponen. Pertama, tim itu atau kita harus meyakini bahwa tugas ini yang sangat mustahil ini seolah-olah tugas yang mulia, yang efeknya besar sekali kepada halayak banyak, kepada negara. Jika kesadaran itu tumbuh di hati kita, kita hidup-hidupkan, dia sendiri sudah memberikan vitamin yang ekstra, yang bisa membuat kita melayang lebih tinggi dari kita sebelumnya. Jadi pertama, harus ada kesadaran, kecintaan bahwa yang mau kita capai ini sesuatu yang penting. Kedua, kita tahu ini sulit, tapi juga kita tahu ada riset yang harus menelusurinya. Jadi riset ini juga membantu kita secara saintifik mengetahui apa yang menjadi kendala, apa yang menjadi opportunity, dan itu memudahkan kita untuk mencapainya. Ketiga yang juga penting, sang pelaku itu termasuk kita sendiri dilengkapi oleh kompetensi teknis dan teknologi terkini yang memadai. Jadi teman-teman sekalian juga, pembicaraan mengenai teknologi itu bagian dari mencapai hal-hal yang mustahil. Keempat yang juga penting, ini mindset. Walaupun 3 ini tersedia, tetap diperlukan seorang pelaku yang harus membuat dirinya itu memiliki keberanian ekstra.
Bahkan ini keberanian dengan sedikit kegilaan. Tanpa itu yang lainnya itu tidak jalan. Nah itulah renungan yang harus kita buat hari ini. Apakah kita ingin berjalan biasa-biasa saja, ataukah ada mission impossible yang mau kita capai, yang tampaknya hari ini seolah-olah sangat susah sekali, tapi sebenarnya ketika ia dicandangkan, waktu dan alam semesta memberi jalan untuk itu. Nah saya cerita sekarang ini tidak hanya film, ini kisah sebenarnya dalam sejarah minyak, bagaimana hal-hal yang tadinya itu dianggap mission impossible terjadi. Bagaimana hal-hal yang tadinya itu seperti banyak sekali kita lihat di sini, tidak ekonomis, ternyata melalui waktu dia bisa ekonomis karena datangnya teknologi baru, karena datangnya inovasi, dan datangnya orang-orang yang berani mengambil resiko. Saya membaca buku, ini judul bukunya George P. Mitchell, Fracking, Sustainability, and an Orthodox Quest to Save the Planet. Ini sebuah buku riset ditulis oleh Lauren C. Steffi tahun 2019. Buku yang membuka mata kita untuk kasus yang real yang terjadi dalam sejarah di Amerika Serikat. Buku ini bercerita betapa bedanya Amerika Serikat sebelum tahun 2018 dan setelah tahun 2018. Sebelum 2018, Amerika adalah negara yang seringkali lesu karena ia melihat begitu sedikitnya yang bisa ia produksi dibandingkan kebutuhan real masyarakatnya, tergantung pada OPEC ya, dan selalu dalam situasi ketegangan tertentu karena ketergantungannya yang tinggi sekali. Tapi tahun 2018 tiba-tiba Amerika melompat menjadi negara produsen minyak terbesar di dunia, 12 juta barel per hari, bahkan melampaui Arab Saudi. Nah, kita lihat di sini, ini real terjadi di sebuah negara yang tadinya sebuah negara yang lesu melompat menjadi negara terhebat di dunia dari segi produksi. Apa sebabnya? Sebabnya karena ada orang-orang yang mencanangkan the mission impossible. Ada orang-orang yang mengambil risiko tentang the mission impossible. Namanya ini George P. Mitchell. Di era dia waktu itu sudah tumbuh itu yang namanya teknologi fracking, teman-teman lebih tahu di sini, tapi tidak ekonomis dia. Sama seperti tadi, dia tidak ekonomis. Ini George P. Mitchell membayangkan bahwa di tanah bebatuan yang dianggap tidak ekonomis, itu bisa ekonomis jika ia kembangkan teknologi tertentu yang fracking tadi itu disempurnakan sehingga dia menjadi ekonomis. Apa yang terjadi? Dia riset belasan tahun dan di sini diceritakan pakai dana sendiri, perusahaannya sendiri dan hampir bangkrut. Ya. Itu data ya. Ada orang namanya George Mitchell ini dengan dananya sendiri hampir bangkrut dan akhirnya dia bisa menemukan itu. Teknologi, fracking teknologi yang akhirnya ekonomis, yang akhirnya membuat Amerika bisa mengambil minyak dari tanah bebatuan yang sebelumnya dianggap tidak ekonomis. Dan melompatlah Amerika Serikat menjadi negara terbesar dari sisi produksi ekonomi. Nah kita lihat di sini bahwa sebuah negara dia akan melompat mustahil jika hanya dipenuhi cara berpikir teknis belaka. Dia harus mulai dengan cara berpikir yang visioner. Harus mulai dengan sebuah mimpi, harus mulai dengan sebuah mission impossible, technicalities anak buahnya dan ikut ke sana untuk mencapai mission impossible itu. Nah, teman-teman sekalian, di ruangan ini kita rutin melakukan evaluasi setiap tahun ya. Tapi saatnya kita memasukkan spirit yang berbeda. Kita mulai tumbuh-tumbuhkan itu tidak ingin lagi hanya cara yang biasa-biasa saja,
Tadi kami rapat terbatas dengan tim direksi, tim komisaris, juga teman-teman subholding. Sudah ditunjukkan itu, jika cara-cara kita biasa-biasa saja, business as usual, maka tahun 2029 paling kita bisa mencapai hanya 650.000 barel per hari. Itu cara yang biasa-biasa saja dan terlalu jauh dari kebutuhan kita 1,4 juta barel per hari. Tentu kita tidak mendadak harus menjadi mandiri secara energi, tapi minimal ada satu graduasi yang signifikan. Nah, karena itulah tadi kita diskusi, coba Bapak Ibu sekalian buat skenario The Mission Impossible. Di skenario biasa tadi itu pertumbuhannya 5%, 10%, cara-cara biasa. Yang paling jauh dapatnya 650.000 barel per hari di tahun 2029. Sekarang canangkan 2029 nanti kita sudah mencapai 1 juta barel per hari. Yang seolah-olah sekarang ini hampir tak mungkin. Tapi saya sudah cerita tadi, begitulah perjalanan sejarah, begitulah inovasi dalam sejarah, semua mulai dengan yang tak mungkin, lalu datang seseorang yang sedikit agak gila, tapi didukung oleh sains, didukung oleh data, dia bisa mencapainya. Lahirlah para inovator. Sejarah tumbuh seperti sekarang ini bukan karena orang-orang biasa, tapi karena lahirnya para inovator. Mereka yang agak sedikit gila, tapi dengan perhitungan yang didukung oleh data-data saintifik. Karena itu nanti ini tim kecil akan bekerja, tentu saja semua yang Bapak Ibu sudah lakukan ini akan dijadikan bagian dari skenario, tapi itu adalah skenario business as usual. Dan kita akan tampilkan skenario kedua, yaitu yang Mission Impossible, yang di tahun 2029 dia bisa mencapai 1 juta barel per hari, tentu dengan satu persyaratan. Ini bisa dicapai jika ABCD dan konsekuensinya ABCD. Dan kita tahu bahwa tidak semuanya ada dalam kontrol PHE, bahkan tidak semuanya ada dalam kontrol Pertamina. Ada hubungan Pertamina dengan SKK Migas yang sudah di luar kendali Pertamina, tapi itu semua masih dalam kendali seorang presiden. Jadi teman-teman, dari meeting ini bukan hal teknis yang ingin saya sumbangkan, karena teman-teman jauh lebih hebat, tapi sebuah mindset, sebuah spirit, sebuah batin yang justru itulah yang mengawali segala hal, itulah yang dimiliki para inovator, sebuah spirit untuk mencapai hal-hal yang tak biasa, dan hal-hal yang tak biasa tak bisa dicapai dengan cara-cara biasa. Harus ada lompatan, dan kita akan senang di sini jika pada suatu masa nanti ini, di 2029 misalnya, kita capai itu target, kita tahu bahwa ini terjadi karena kita sudah mulai berpikir yang tidak biasa, tapi didukung oleh riset dan data. Karena itulah, teman-teman sekalian, saya ingin mengajak teman-teman memulainya dengan semboyan. Semboyan baru. Ini Pak Kodari mengatakan semboyan lama udah nggak berlaku lagi nih. Yang dibilang Pertamina, Jaya, itu nggak berlaku lagi, itu semboyan lama. Semboyan baru adalah kita ingin membuat Pertamina bangkit kembali. Jadi kalau saya katakan Pertamina, teman-teman menjawab, great again. Kita bikin Pertamina bangkit kembali karena kita pernah mencapai 1,2 juta barel itu di tahun lalu itu. Jadi teman-teman, semuanya mulai dengan niat, dan niat kita mulai dengan semboyan. Saya teriakkan Pertamina, mohon dijawab dengan hati yang begitu dalam. Semoga semesta mendukung dengan menjawab great again. Oke ya? Oke? Pertamina! 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Denny J.A.